hampir tidak ada rukunya. Tapi kalau yang di Indonesia itu hampir semua ada yang tanda ruku ain di samping itu buat tanda pembatas. Nah, Hmm. kemudian eh, tujuannya tujuannya apa gitu untuk dia kok ada tanda rukuknya itu dan indikator apa ya namanya ya? Oh, cukup dulu Pak, nanti nanti lagi. Ya, seperti yang saya sampaikan di atas tadi ya, pemberian tanda uh, wakaf, tanda tanda wajib tajwid yang berupa isma, merum dan mad atau tanda-tanda lingkaran seperti pemisah ayat dan mencantumkan nomor ayat, tanda-tanda wakaf, berhenti membaca, ibtidak mulai membaca, dan menerangkan di atas surah pada awal setiap surat itu adalah bagian daripada ijtihad ulama, ijtihad para guru-guru yang mengajar atau konsen di bidang Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk memudahkan umat Islam di seluruh dunia ya dalam membaca ataupun berinteraksi dengan Al-Quran. Anda sudah pegang mushaf dengan riwayat Warash? Belum, Pak. Nanti silakan nanti kalau saya sudah balik ke Lampung nanti bantu saya ngambil di gudang kampus di buku saya titipin di kampus. Itu saya ada koleksi Al-Qur'an dengan riwayat Warash dari waktu saya pulang dari Aljazair saya membeli itu. Silakan nanti Anda fotokopi ya. Apa bedanya? Tanda-tanda bacanya apa saja bedanya? Ini kan lagi-lagi tanda kata kunci di sini apa? Tanda baca. Tanda baca yang diciptakan para ulama ini adalah bagian ijtihadiyah. Dia tidak merubah makna substansi daripada Al-Quran. Dia tidak merubah keotentikan keaslian daripada Al-Quran. Dia upaya wilayah ijtihadiyah yang dilakukan para ulama ini adalah untuk memudahkan umat Islam agar mencintai Al-Quran, agar memudahkan dalam membaca Al-Quran. Anda kalau misalnya pergi ke Afrika Utara, ya, metode menghafal Al-Quran itu apa? Itu dengan menulis di papan. Setiap hafalan yang ditulis itu ada ditulis di papan. Jadi selain hafalan, mereka juga dapat budaya menulis dan tanda bacanya pun juga dikreasikan oleh orang-orang tersebut istihadiyah di wilayah istihadiyah. Anda sajalah ya, kita saja Syafi ya mempunyai potensi yang berbeda-beda dalam rangka memudahkan mencari metode dalam memudahkan Anda dalam belajar atau memahami satu buku. Maka Anda memberikan tanda-tanda ya, tanda-tanda khusus yang mungkin Anda mengerti saat itu, yang orang lain tidak mengerti. Nah, ini adalah wilayah ijtihadiyah yang dilakukan untuk memudahkan kita dalam membaca ataupun memahami buku yang sedang kita baca. Begitu juga dengan Al-Quran, tanda-tanda baca yang dilakukan yang diberikan oleh para ulama ya, ini adalah apa? Upaya untuk memudahkan kita ya, seluruh umat Islam seluruh dunia ya. Tentunya untuk memperkaya khazanah kita, silakan nanti Anda tadi ini lagi pendekatan antropologis ya, kita melakukan komparasi. Kita bedakan mana cetakan dengan riwayat Warash, mana cetakan riwayat Hafaz dan riwayat yang lain, kita bedakan bagaimana bentuk tanda bacanya, tanda harokatnya. Nah, ataupun yang tadi ditanyakan tanda ain dan itu saya belum menemukan jawabannya itu ya. Mungkin nanti rekan-rekan yang lain bisa memberikan jawabannya. Substansinya yang saya sampaikan ini adalah wilayah ijtihadiyah yang dilakukan oleh para ulama-ulama ilmu qiraat atau ilmu rasam dalam penulisan Al-Quran untuk memudahkan umat dalam berinteraksi, dalam bergaul dengan Al-Quran. Bahkan diberikan warna-warni di situ. Ya, warna-warni. Tadi kan kalau kita sekarang temukan kan di toko-toko buku ataupun di toko-toko buku agama, itu Al-Quran kan dengan beragam warna di dalamnya kan.
Nah, ini ternyata kalau kita tarik sejarah itu sudah terjadi pada di era zaman Andalusia, itu sudah ada seperti itu. Nah, ini menunjukkan ada peradaban Al-Quran ketika kita membacanya dalam konteks budaya, tradisi penulisan, tradisi penulisan yang dulunya masyarakat itu merupakan umat Islam saat itu merupakan peradaban menghafal, kemudian beralih kepada peradaban tulis menulis. Kemudian tulis menulis dengan Al-Quran ditulis, kemudian tadwin dijadikan satu mushaf, kemudian peradaban itu diberikan lagi tanda-tanda baca, terus tanda huruf, tanda titik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah fase pemberian tanda waqaf dan lain sebagainya, munculnya ilmu tajwid. Nah, ini semuanya ada substansinya apa? Untuk memudahkan umat Islam dalam berinteraksi ataupun dalam berkomunikasi dengan Al-Quran untuk dibaca sehingga umat menjadi tenang ataupun menjadi nyaman ketika membaca Al-Quran. Nah, ini ya. Mungkin ada yang bisa membantu memberikan jawaban. Siapa penulis pertama kali tanda waqaf ain dan ini dalam Al-Quran? Kalau tadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya tanda pemisah tanda baca, tanda waqaf dan itu terjadi pada era kekhalifahan Al-Ma'mun, ya, yaitu adanya istiad untuk mempermudah orang membaca dan Al-Quran, khususnya bagi orang selain Arab, dengan menciptakan tanda baca tajwid yang berupa islam dan mad. Kemudian juga mereka membuat tanda lingkaran ayat, pemisah ayat, dan mencantumkan nomor ayat. Tanda-tanda waqaf berhenti membaca, tanda-tanda waqaf tadi ya, termasuk tadi mungkin menjawab juga pertanyaannya si Rudi tadi ya. Tanda-tanda berhenti ya, ibtidak dan menerangkan identitas surat. Atau juga diberikan tanda lain yang dibubuhkan pada tulisan Al-Quran adalah tajzi, yaitu tanda pemisah antara satu juz, seperempat juz, seperlima juz, sepersepuluh, setengah juz, dan satu juz itu sendiri. Ini semuanya apa? Substansinya untuk memudahkan bagi umat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kita bertanya pada posisi kita sekarang, apa sumbangsi kita kepada Al-Quran? Peradaban apa yang kita ciptakan? Nah, ya mungkin kita bisa mempelajari misalnya kan terkait dalam hal mengajarkan metode dalam mengajar Al-Quran. Kalau sebelumnya kita kenal ada metode Baghdadi, kemudian sekarang metode Iqra. Nah, maka misalnya di sini di Bandung misalnya ada metode mushaf metode mengaji dengan metode insaniyah dan banyak metode-metode lain yang diciptakan para guru-guru Al-Quran, ya, guru-guru qiraat, guru-guru rasam, ya, itu adalah apa? Untuk mencari metode bagaimana cara cepat agar masyarakat mau berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kita sadar bahwasanya buku ataupun kitab yang paling jarang dibuka itu apa? Al-Quran di tengah masyarakat, ya. Jangan-jangan kita juga nih. Ya. Al-Qurannya disimpannya di mana? Di atas lemari, ya, di paling atas pojok, ya enggak? Di lemari tingkat 3 sehingga menjangkaunya pun susah. Sama seperti melepaskan aksesoris toples dan lain sebagainya di lemari Anda, di rumah Anda. Coba cek di rumah Anda masing-masing. Di mana menempatkan Al-Qurannya, ya. Kalau ditaruhnya di atas meja berarti Anda sering berinteraksi dengan Al-Quran, ya enggak? Kalau ditaruhnya di lemari, jangan-jangan kuncinya juga hilang gitu kan? Nah, berarti kita termasuk orang yang jarang masyarakat awam, ya, yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Itu sungguh naib, ya. Kita di bidang ilmu agama, di bidang ilmu Al-Quran tafsir, justru jarang membaca Al-Quran. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Oke, Rudi, gimana? Mau mengklarifikasi, silakan. Ya tetap yang ain tadi itu, Pak. Ya, itu saya belum tahu jawabannya. Mungkin ada yang lain bisa membantu jawab untuk tanda ain, ya. Saya juga belum melihat nanti di yang mushaf Warash apa menggunakan tanda ain itu juga atau enggak gitu kan. Ya. Tanda ain, tanda gen, ya. Oke. Ada lagi yang lain?
Silakan.